Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih tadi ya. Hebat-hebat, pinter-pinter. Didoain biar ada yang jadi menteri di kabinetnya Yusuf Mansur nanti. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya jadi bisa silaturahim tarapan di guru kita semua di Kiai Didin. Sampai nambah saya tadi alhamdulillah. Lumayan lah 12.000 sepiring. Ketemu juga dengan Pak Rektor, dengan visinya. Terus terang saya termasuk minta doanya dari jamaah dakwah kami yang agak tidak sepopuler dakwah sedekah, padahal justru itu tentang benerin yang wajib, ngidupin yang sunnah. Salah satunya adalah mengembalikan diri kita ke masjid. Sebelum azan, kalau bisa sudah ada di masjid. Begitu Allah datang, yang Allah lihat adalah punggung kita semua, karena sudah ada di masjid. Jadi ketika Pak Rektor keluar dari rumah dan bicara sama saya, pengennya nanti seluruh sivitas akademika Ibnu Khaldun sholatnya berjamaah. Wah, so saya tanya, ada berapa emang Pak Rektor mahasiswanya? 6.000. Wah, saya ngelamar deh. Saya ngelamar jadi ketua bayangan, jadi mendampingi Pak Kaban. Insya Allah saya ikutan Pak Kaban. Insya Allah saya ikutan. Karena cita-cita itu susah. Saya mempengaruhi rektor-rektor, minta ampun. Mempengaruhi kemudian pimpinan-pimpinan kantor, lembaga, kepala sekolah, minta ampun. Agar mereka bertanggung jawab bagi sholat tepat waktunya, semua yang ada di pundaknya. Karena itu adalah pesan dari Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. As-salah wa ma malakat aimanukum. Enggak benar sholat itu cuman individual. Responsibility. No, it's social. Ini juga tanggung jawab sosial. Saya ngilustrasiin kalau yang datang adalah Presiden Republik Indonesia, anak-anak zaman kita dulu, nggak tahu ya kalian sekarang. Kalau kita dulu tuh keluar bawa bendera gitu, dada-dada di pinggir jalan, karena presiden datang ke kota dia. Bayangkan Pak, itu seorang presiden, bukan Malikal Mulk, bukan Al-Malik. Udah gitu yang didadain belum tentu ngelihat lagi, karena jadi mobil. Guru saya Dr. Adian. Jadi ketika rektor bicara, saya bilang, wah saya ikutan deh. Ikutan. Sebagai wujud ikutan pertama, kan biayanya 23 miliar tuh ya. Terus tadi butuh katanya 1 lift ya. Nanti 1 lift itu urusan saya. Ya, biasa aja. Kayak FPI ya. Cabang Ibnu Khaldun.
Alhamdulillah. Ya memang it's all about cara. It's all about cara. Tentang cara kok. Saya alhamdulillah sekalian lapor ke orang tua saya di Ibnu Khaldun ini sebagai kabar gembira. Nyari dana 2 triliun nggak keringetan tuh. Karena masalah cara gitu. Saya lapor sama saudara saya Ustadz Irfan. Ini it's all about cara. Saya bangun nih 100 pesantren di 100 kota. Anggarannya itu 4 triliun. 2 triliun itu diambil dari dana bayaran mereka-mereka calon anak-anak santri di tahun 2020. Biayanya kami tetapkan sebesar 20 juta rupiah uang masuknya. Dan harus bayar sekarang. Sekarang udah ada yang daftar untuk anaknya nanti sekolah di tahun 2025. Padahal dia belum kawin. Nanti saya kasih datanya kepada Ustadz Didin, kepada Kiai Didin. Karena itulah yang harus dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Apalagi udah punya 6.000 mah pede aja. Yang kita serang bukan anak-anak yang mau lulus tahun depan. Itu terlalu banyak kompetitornya. Yang kita serang anak SMP kelas 1. Supaya di dalam mimpinya mereka itu sekolah di Darul Quran, di Ibnu Khaldun. Harus begitu. Jadi saya datang ke orang-orang yang belum menikah. Yes, Anda lihat kan kalau Anda follower Twitter saya toh, kita bikin 7 steps to wedding. 7 langkah untuk menuju pelaminan. Itu it's all about cara. It's a part of cara. Itu salah satu bagian dari cara. Bagaimana caranya Anda? Punya anak penghafal Quran. Make a dream, make a wish. And then do an action. Nah kita giring deh supaya dia daftar. Lah memang seperti itu. Dari awal dia udah mimpi kalau nanti anak saya lahir, saya akan jadikan penghafal Quran. Dan kalau anak saya nanti ngapal Quran, harus di Darul Quran. Oh, impiannya harus begitu. Nah, Ibnu Khaldun, insya Allah, apalagi udah punya 6.000 tuh. Datangnya ke anak-anak SMP. Datangnya ke anak-anak SMA kelas 1. Jangan kelas 3. Kelas 1. Tentu tidak dengan direct marketing. Dengan cara lain. Yang soft, pelatihan kah, event-event kah. Nah yang 2 triliunnya lagi itu dari sedekah. Kemarin kami lawatan ke Hong Kong. Saya bilang sama teman-teman di Hong Kong, ayo ikutan bangun 100 pesantren di 100 kota. 1 pesantren nanti akan dilengkapi dengan ya industrinya, dengan bisnisnya, dengan ekonomi dan perdagangannya. 100.000 anak nanti akan nyantren di tahun 2020 sebagai anak-anak angkatan pertama. 100.000 orang. Berarti mereka akan makan telur. Kalau makan telur seminggu 3 kali, maka butuh 14,4 juta butir telur. Jadi dari sekarang kita sudah harus membangun industri peternakannya. Yang kita beli bukan ayam-ayam yang siap bertelur, tapi yang kita beli adalah anak ayam, anak kambing, anak sapi. Itu yang kita beli. Supaya nanti di tahun 2020 kita sudah panen tanpa harus membeli. Kita tungguin tuh bebek-bebek. Ayo loh bertelur. Kita tungguin itu induk-induk ayam supaya dia bertelur. Terus saya sampaikan ke teman-teman setanah air. Ayo ikutan sedekah. Saya lelang seperti caranya Pak Kakban tadi. Kita lelang nih. Mulai dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dan Anda pilihlah yang paling murah. 1 juta. 1 juta pun gak usah dibayar sekaligus. Kami akan mulai membangun tanggal 1 Januari tahun 2019. Jadi Kiai Didin pendaftaran indennya
sampai tanggal 31 Desember jam 23.59 tahun 2018. Jam 00 ditutup. Kecuali untuk tahun-tahun berikutnya yang sekarang untuk 2000 sekarang ini ya, untuk 2018 udah tutup tuh Darul Quran. 2018 tuh. Untuk cabang-cabang utama Ketapang, terus Putri di Cikarang, terus di Lampung, di Semarang, ada 3 tempat lagi itu udah tutup. Jadi kalau dia mau buka di tahun 2015, maka dia harus bangun tower baru lagi. Tapi udah nggak ada masalah karena duitnya udah advance di depan. Kita dari Inden ditutup 31 Desember 2018. Ini sekalian berbagi. Karena saya akan membidik 6.000 mahasiswa. 6.000 mahasiswa itu 23 miliar itu cuma 3,3 juta. 3,3 juta, satu mahasiswa membawahi 10, maka cuma 330.000. 330.000 dibagi kemudian 2 tahun ketemunya cuma 15.000. Mereka nggak usah ditawarin menjadi kewajiban. Kalau enggak ditunda wisudanya. Selesai. Diskusi selesai. Tidak ada diskusi. Lo mesti ngabisin 10 kupon. Kalau masih mau wisuda silakan. Dan ada plusnya nanti. Emang harus begitu. Kekuatan kok. Ya harus dimaksimumkan. Harus dimaksimumkan. Lah teman-teman Hongkong kemarin ngedengar 1 juta, ada yang ngentengin, ada yang juta. Biar gimana 1 juta berat. Tapi ketika saya bilang no, 4 tahun. 4 tahun. Kami Pak Kaban sengaja tidak membangun. Sama sekali tidak membangun. Membangunnya nanti serentak di 2019 awal. Pokoknya nanti orang lain pada sibuk dengan pilpres, kita sibuk dengan membangun pesantren. 100 pesantren loh. Dan itu akan menarik insya Allah tenaga kerja langsung ya, itu 200.000. Kok bisa Ustaz? 100 pesantren, kok yang kerja 200.000? Ya, kan kita bangun industri. Jadi saya tidak bangun dulu, walaupun pancang tiang begitu, enggak. Nanti serentak. Pokoknya jam 0001 kita akan peletakan batu ke-7. 6-nya udah kita tanam duluan. Atau batu ke-9. Mana kayak supaya beda. Jadi jam 0001 saya akan meresmikan pembangunan 100 pesantren di 100 kota dari pesantren Darul Quran. Dan saya tidak jalan kemana-mana. Ada saling sapa. Ada teknologi. Jadi saya ngeremot pakai Skype nanti. Dari pesantren 100 layar, terus kita siaran langsung. Kita book itu, kemudian TV 1 jam. Di jam 00 sampai jam 01. Ya ente jangan ketawa, ini beneran ini. Lah lebih enteng daripada saya keliling 100 kota. Mendingan disiarkan langsung dari 100 kota live. Dan syukur-syukur nanti TV-nya udah kita beli. Supaya bisa bikin King Sulaiman yang beneran. Bercanda. Tapi emang cakep-cakep ya. Allah, saya hari Senin doain, hari Senin saya ketemu sama pimpinan TV. Ya mudah-mudahan lah. Makanya kita ini harus jadi kapitalis juga. Jangan ditinggal, kita harus jadi kapitalis, tapi kapitalis yang rohanis. Kapitalis yang spiritualis. Ya dagang masa nggak boleh untung? Ya harus untung lah. Tapi yo jangan mikir untung tok. Kira-kira gitu. Lah ketika kemudian jamaah ditawarin 1 juta dan kemudian tahu ini bisa 4 tahun, berarti setahunnya cuma 250.000. 250.000 jadinya sebulan 20.000. Mendadak mereka berbina. Wah iya tuh, bener tuh. Untuk yang ini Kiai Prof, Pak Rektor, saya nggak mau wakaf, maunya beli, menghindari di masa-masa yang akan datang terjadi banyak hal yang tidak diinginkan.
Jadi 100 kota akadnya beli. Nggak ada kita cerita wakaf. Wakaf oke, tetap kita beli. Nanti terserah keluarga si pewakaf mau disedekain, terserah kemana, terserah deh. Karena kita nggak mau repot nanti di ujung. Saya pengen jadi diktator untuk urusan yang satu ini. Pokoknya enggak, tangan gua aja udah, nggak boleh ada yang lain. Tangan gua aja udah. Ini sorry nih Pak Kaban, emang yang begini nih kadang-kadang mesti diambil alih betul tongkatnya. Nggak ada rapat-rapatan, nggak ada. Dari garis top down, brut, turun ke bawah, set, laksanakan, udah selesai. Nggak ada diskusi untuk urusan yang satu ini. Jadi wakaf-wakaf saya bilang nih, ya sini, tapi tak bayarin. Ketika dengar 20.000, wah 20.000, wah ikut dah. Ya kalau gitu mah 100.000 bisa, nggak usah, udah 20 aja. TKW itu pada bilang, saya bisa 200.000, nggak usah. Udah 20.000 aja. Tapi ada orang tua, ada Ustaz. Ya udah, orang tua ikutin sekalian. Ada berapa orang tua? Ya ada 2 Ustaz. Suami udah punya, sudah. Berarti suami ikutin juga. Terus orang tua juga ikutin juga. Berarti berapa 20.000 tuh? Istri, suami, 4 anak, 6. Punya anak? Punya. Berapa? 2, 8. Punya kakak sama adek? Ada. Ya pas 10. 200.000 juga, tapi atas nama 10 orang itu lebih menggoda. Lebih menggoda buat orang-orang. Iya ya, ini asuransi ini buat perorangan nih, buat family. Emang bener begitu juga, bukan kita yang ngebohongin. Emang bener begitu. Lah makanya, alih-alih nanti kemudian seperti MC bilang, berapa aja diterima, itu kan melas banget kalimat MC itu. Kayaknya gimana gitu, ngedengernya kuping saya sakit gitu. Ayo silakan, sudah disiapin counter, berapa aja lah kami terima. Kesannya gimana gitu. No, ente punya temen nggak? Ente punya temen nggak? Ente punya saudara tidak? List, datangin mereka. Berapa kewajibannya Pak Kawan? 500.000. Baik, kalau saya bagi 20 bisa nggak? Boleh, yang penting atas nama 1 orang aja loh majunya. Kan nggak apa-apa juga. Berarti 25.000 sebulan. Berarti ente narikin dah tuh tiap bulan 25. Jadi 25 orang yang tadi diinginkan Pak Kaban itu udah bener. Board of donaturnya 25 orang. Saya satu di antara yang 25. Saya satu di antara yang 25. Turun lagi ke bawah, jedret. Turun lagi ke bawah, jedret. Turun lagi ke bawah, jedret. Ya alhamdulillah. Oh keren lah. Makanya ketika saya bicara juga dengan Pak Kiai, dengan Ustadz Irfan ketika di Masjid IPB ya tempo hari, saya bilang ini bukan tablik akbar, ini rapat. Ini rapat bagaimana setiap yang hadir adalah simpul bagi Al-Hijri. Setiap yang hadir adalah simpul, enak kok. Enak. Zaman dulu tahun 2007 ada yang datang, Ustaz doain saya supaya saya bisa nikah. Saya ambil formulir simpul. Nih lo cari yang mau sedekah, jodoh lo di sini. Monyok amat. Banyak kalau lo nawarin sedekah mah gak ada yang mau. Tawarin mau sembuh nggak? Nih. Mau punya anak nggak? Nih. Mau anaknya jadi pinter nggak? Nih. Tawarin apa yang diinginkan oleh manusia, dan Allah pun menawarkan sisi itu kok. Dawu mardhakum bisodaqah dan yang lain-lain. Jangan bilang itu urusan niat, itu wilayah doa bos, bukan niat. Niat mah semuanya wilayah ta'ala. Wilayah kalau sudah supaya, kan tadi katanya la'ala tuh apa? Supaya, la'ala apa artinya? Nah kalau udah supaya, itu wilayahnya bukan wilayah niat lagi, wilayah doa. Doa mah gak usah sedekah juga boleh. Doa sih, gak usah ente sedekah, boleh. Saya yakin lah, insya Allah ini main catur ini. Al-Hijri ini main catur, dret, insya Allah selesai. Toh kita nggak bangun dalam satu malam seperti yang Pak Kaban bilang. Pak Kaban malah tadi bilang 4 tahun. Kita make it shorter, kita bikin lebih pendek lagi 2 years, 2 tahun insya Allah. It's all about cara, ini tentang cara. Jadi nggak apa-apa nanti saya sering main lagi, kita datengin fakultas ke fakultas untuk mereka kemudian kita gedor punya semangat untuk membangun kemudian Al-Hijri bersama-sama. Karena
seperti yang saya bilang, kalau sudah dari pucuk pimpinan mikirnya seperti itu udah enteng sudah. Udah enteng. Sebab banyak orang-orang yang tidak berkuasa gitu atas waktu. Ya, karena dia slave, dia budak. Mau sholat, sementara dia masih harus nungguin dagangan, nungguin kerjaan, nungguin kemudian gerainya, nungguin kemudian toko dan kelontongnya, ngurusin ini, ngurusin itu. Apalagi rapat, pimpinannya nggak beraliran sholat tepat waktu dan berjamaah. Udah. Kita mungkin 1-2 kali nggak enak, kreteknya gimana gitu. Tapi kalau udah setahun, ya pembiasaan itu terjadi. Pembiasaan itu terjadi. Jam berapa ini menjelang zuhur? Masih ada 10 menit Pak. Baik. Kalau gitu kita selesaikan dulu rapat kita. Nanti dia pikirkan selesai jam 1, setengah 2 lah. Nanti setengah 2 kita sholat. Ente jadi anggota rapat gimana kalau udah begitu? Ya pasti iya aja. Maka ketika pimpinan yang ngomong, tinggal berapa notulansi rapat yang belum selesai, coba ada berapa? Kita 5 agenda Pak, 3 udah selesai, ada 2 lagi yang belum. Ya sudahlah, ini 15 menit lagi zuhur, yang 2 biar urusan Allah aja. Ayo kita sholat berjamaah dulu. Keren banget itu. Suara dakwah kami untuk urusan sholat tepat waktu memang tidak sefantastis kedengarannya sedekah. Padahal itu yang nyelamatin Yusuf Mansur itu juga tuh. Itu tuh nyelamatin Yusuf Mansur dari utang yang berjibun, kejaran polisi, intimidasi tentara. Bener Pak. Itu nyelamatin masjid. Saya buka Quran, begitu buka Quran, innama ya'muru jadi kepala, buntutnya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Saya pengen nih jadi orang-orang yang muhtadin, dapat petunjuk untuk urusan utang. Ya saya pengen dong dapat, makanya urusannya mesti makmurin masjid. Maka saya tawarin ke orang-orang, di masjid loh. Ente pengen apa? Beasiswa nih anak-anak S1 S2 pengen beasiswa di masjid, soft depan, soft 1 di masjid paling depan. Masuk terus ringsek soft 1 biar langsung dikenal, biar langsung dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau penuh di soft 1, ente posisi imam. Kalau sudah ada imam, udah di depan imam. Maaf nih imam, gue di depan. Karena kita yang nggak kenal, kita maunya di belakang. Jangan di belakang bos, energi paling besar di depan. Coba keluarin handphone ente semua. Angkat handphone. Angkat handphone. Jelek bener handphone ente. Iya sedekahin. Siapa yang sedekah nanti diganti yang lebih baik. Ayatnya begitu. Khairum minha, akan diganti dengan yang lebih baik. Itu handphone sedekahin aja. Dia nanti dapat Samsung. Ya, S5. Itu masih S1. Mana handphonenya, coba angkat handphonenya. Woi, kalau handphone tuh mati, baterainya habis, apa yang kita lakuin? Hah? Dicas. Kita nyari tuh sumber kehidupan buat handphone. Makasih Pak ya, jadi ada rekamannya ceramah saya ini. Nih, saling sapa kita doain, mudah-mudahan mendunia bisa mengakui sisi YouTube. Insyaallah. Kita ganti jadi Yusuf. Mantap. Namanya gue mimpi. Dulu saya ngimpi punya pesawat, kejadian juga. Ya dah. Mimpi punya pesawat, kejadian juga. 2008 saya beli 2 yang pakai remote. Udahlah, mimpi itu indah. Sebelum ada RUU anti mimpi. Makasih Pak ya. Kita punya handphone mati, kita cari sumber kehidupan. Lah kemudian timbul problem. Apa problemnya? Listrik ente nggak stabil. Bakalan rusak atau handphone? Kabelnya nggak ori, palanya nggak ori, baterainya juga nggak ori. Kira-kira handphone ente gimana nasibnya tuh? Bisa dicas, bisa nggak?
Bisa, tapi untuk kurun waktu yang lama masalah tuh handphone. 2 tahun yang lalu ketika saya rapat pengembangan Paytrend, di sini ada anggota Paytrend, ada nggak? Oh, pasar berarti ini. Belum ada nih Ustadz. Pada beli pulsa nggak? Bego tuh beli pulsa nggak dagang pulsa. Blow on namanya. Lu beli pulsa tapi nggak dagang pulsa, blow on. Makanya Paytrend hadir. Di rumah ada listrik nggak, Bu? Ada listrik. Terus di mana bayarnya? Jangan ke orang lain bayarnya, ke diri sendiri aja bayarnya. Jadi fee-nya nggak kemana-mana. Itulah Paytrend. 2 tahun yang lalu saya rapat nih. Saya pengen jualan gadget. Kita mau import dari Cina. Tapi mikir-mikir, kayaknya kalau handphone nggak seksi nih. Bisnis puyeng handphone itu. Sebab kompetitornya adalah barang-barang branded yang orang mahal pun mau. Sedangkan kalau kita jual barang yang baru, murah, makin orang nggak beli, mahal apalagi. Terus lifetime-nya terlalu cepat. Akhirnya pilihan jatuh kepada power bank. Power bank. Karena sekarang semua orang butuh power bank. Boleh dibilang satu handphone, satu power bank sekarang. 2 tahun yang lalu saya bilang, kita bikin power bank. Minimal maklum. Namain Paytrend. Dan udah, sekarang udah punya kita. Zaman dulu. Ketika rapat, teman-teman ITB bilang, Ustaz Junah, guru, sekarang sudah ada yang wireless charging. Dulu belum ada iPhone 6 belum ada. 2 tahun 3 tahun yang lalu 2013 ya. Saya nanya, kayak internet wireless gitu? Iya Ustaz. Jadi kita tinggal pasang aja alat chargingnya yang wireless, pusat chargernya. Nanti misalnya kita pasang nih di Ibnu Khaldun, pasang aja, dar. Nanti nggak perlu pakai kabel, taruh aja di meja, nggak perlu dicolokin, taruh aja di meja, tinggal aja, hilang tuh.